Kali ini kita akan membahas terkait dengan learning design process. Khususnya di Universitas Berasia. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Ihwan Saputra. Di sini akan membantu untuk menjelaskan terkait dengan bagaimana sistematika pembelajaran di Unsia. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya di slide kita. Nah, kita masuk ke slide pertama. What is LDP? Jadi apa itu LDP, teman-teman? LDP ini adalah siklus proses pembelajaran mahasiswa yang dirancang secara khusus dengan melibatkan metode dan strategi pembelajaran untuk mencapai learning outcome. Jadi ada capaian pembelajaran berbantuan dengan learning management system yang semuanya itu diakomodir di dalam LMS kita. Jadi Unsia itu punya LMS di mana di situ seluruh materi pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar itu diadakan. Perumusan dari LDP itu mulai dari profil lulusan teman-teman, materi pembelajaran, metode pembelajaran, itu dikemas khusus dan di-embed ke dalam LMS kita. Nah, nantinya itu akan diakses dan menjadi learning outcome. Sehingga ini menjadi satu kesatuan utuh atau rantai implementasi dari instructional learning design process. Seperti itu ya teman-teman. Dan jangan khawatir, seluruh kegiatan pembelajaran di Unsia itu dimonitoring dan evaluasi oleh Badan Penjaminan Mutu. Jadi mutunya tetap terjamin. Nah, kita lanjut ke slide kedua ini. Penerapan self-paced learning di Universitas Berasia. Nah, mungkin teman-teman tadi bertanya ya, ada LDP, terus ada self-paced learning. Itu apa sih? Gitu. Jadi self-paced learning ini di mana teman-teman itu sebagai mahasiswa menentukan kecepatan pembelajaran yang teman-teman ambil mata kuliahnya. Jadi kelebihannya itu ada diintegrasi dengan LMS. Di sini contohnya modul kursus berbasis video, PDF, dan kuis otomatis. Yang kedua, pengembangan modul dan materi. Di sini konten multimedia itu dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Jadi jangan khawatir, teman-teman saat ini ada di Aceh, di Surabaya, terus ada di Solo, ada di Makassar, ada di Papua, atau bahkan ada yang di Amerika ya, terus ada yang di Jerman dan lain sebagainya, itu bisa mengakses materi yang sama dengan waktu yang sama sesuai dengan pada saat dosen menguploadnya di LMS. Jadi teman-teman itu tidak perlu khawatir terkait dengan aksesibilitas dari materinya, seperti itu. Terus yang ketiga, feedback dan umpan balik. Di sini sistem pemberian nilai itu otomatis dan ada forum diskusinya. Jadi tadi ya, kalaupun ada materi yang sekiranya tidak dipahami ya di dalam pembelajaran, teman-teman bisa menanyakan itu langsung di LMS. Jadi full, mulai dari ketersediaan materi, forum diskusi, kuis, mengerjakan tugas, sampai dengan video presentasi tugas akhir, sidang, itu ada di LMS. Jadi satu sistem ya, secara penuh. Terus yang keempat, penggunaan teknologi kolaboratif. Nah, jadi walaupun kita pembelajarannya online, tapi banyak fitur-fitur kolaborasi seperti forum dan grup belajar online yang kita gunakan. Jadi kalau di informatika itu menggunakan GitHub, GitLab, dan lain sebagainya. Dan juga di prodi-prodi lain itu menggunakan virtual lab yang sesuai dengan mata kuliah yang ada pada prodi tersebut. Terus yang kelima ya, asynchronous learning. Nah, di sini masih ada kaitannya dengan poin kedua tadi, di mana penerapan pembelajaran ini menekankan pada model tatap muka sinkron, di mana teman-teman itu tidak perlu khawatir terkait dengan domisili, waktu, dan lain sebagainya, karena ini bisa berjalan kapanpun dan dimanapun. Yang terakhir, itu compact. Jadi materinya dipadatkan terutama pada pembelajaran mata kuliah MKDU ataupun MKWK. Jadi mata kuliah wajib kurikulum. Ada apa aja sih mata kuliahnya? Ada Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Agama. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini adalah model. Jadi ini di slide ketiga.
ini adalah model pembelajaran yang ada di Universitas Cyber Asia, di mana ada dua cara penyampaiannya, yaitu synchronous learning dan asynchronous learning, di mana synchronous learning adalah proses pembelajaran di mana rekan-rekan mahasiswa itu dapat mengakses pembelajaran pada waktu yang sama dengan teman ataupun dosen tutor. Jadi, contoh misalnya seperti teman-teman biasa melakukan Zoom. Nah, ini adalah model pembelajaran sinkron. Jadi, teman-teman akan berkumpul di waktu yang bersamaan dengan dosen serta teman-teman yang lain yang mengambil mata kuliah tersebut di waktu yang sama di forum Zoom ataupun Google Meet ya. Metode yang kedua yang menjadi core lah atau inti dari pembelajaran di Indonesia itu adalah asynchron learning. Nah, asynchron learning adalah sistem pembelajaran yang diatur sedemikian rupa sehingga teman-teman mahasiswa itu dapat belajar dengan waktu yang fleksibel. Nah, ini mencakup dari banyak materi teman-teman. Ada konten yang sudah disesuaikan di LMS, yaitu forum diskusi, modul, video, dan materi pembelajaran, serta hal-hal lain seperti kuis, terus ada materi tambahan ya, e-journal, terus ada e-book, dan lain sebagainya yang berkaitan, dan itu mensupport mata kuliah yang teman-teman sedang ambil. Nah, di sini gambaran dari perkuliahan di Unsia, teman-teman. Jadi, sama seperti perkuliahan konvensional, ada 8 semester ya. Itu bagi yang tepat waktu. Kalau lebih ya, sebenarnya masih dimungkinkan sampai 14 semester. Tapi, kita harapkan teman-teman mengikuti arahan yang ada di slide ini. Jadi, kalau bisa, jangan lebih dari 8 semester, tepat waktu. Gitu. Jadi, kita breakdown ya, bagaimana perkuliahan di Unsia dengan kondisi ideal atau normalnya. Jadi semester 1 dan 2 itu maksimal adalah 18 atau 19 SKS. Jadi teman-teman itu diharapkan juga beradaptasi dengan bagaimana perkuliahan, terutama perkuliahan online yang mungkin teman-teman belum terbayang ya. Nah, di sini di semester 1 dan 2 itu KRS maksimal itu 19 SKS, di mana di sini sistemnya paket akan diambilkan oleh program studi ya. Jadi nanti teman-teman tinggal melihat nih, mata kuliah semester 1 saya ini, semester 2 saya ini. Nah, teman-teman bisa dalam tanda kutip mengakselerasi pembelajaran itu ada di semester 3, 4, 5, 6, dan 7, di mana teman-teman bisa mengambil mata kuliah sampai 24 SKS maksimal. Dan ini bergantung dengan indeks prestasi semester yang teman-teman sudah tempuh di semester sebelumnya. Jadi, jika di semester 2 teman-teman itu mendapatkan IPK lebih IPS lebih dari 3,5, maka teman-teman berhak itu untuk mengambil 24 SKS. Tapi jika kurang, maka nanti akan ada penyesuaian maksimal atau batas atas threshold untuk pengambilan SKS tadi. Sampai ke semester 7 tuh teman-teman. Itu jika teman-teman memang konsisten ya mengambil 24 SKS. Tapi kalau teman-teman dirasa masih pingin berkuliah hingga semester 8, maka di semester 3, 4, 5, 6, dan 7 itu bisa menyesuaikan, tidak harus mengambil 24 SKS. Bagaimana sistem perkuliahan di dalam satu semester ini terbagi atas 4 komponen teman-teman. Yang pertama itu ada perkuliahan tahap 1. Nah, tahap 1 itu kurang lebih 7 pekan. Nah, di sini akan diisi materi ya, mulai dari sinkron, asinkron. Itu asinkron itu berjalan selama 7 sesi. Nah, untuk sinkron itu biasanya akan ada penyesuaian ya. Jadi biasanya 2 minggu 1 kali ya. Terus di minggu ke-8-nya itu ada ujian tengah semester. Ini fully asinkron. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Teman-teman posisinya di Jember, teman-teman posisinya di Papua, itu tidak perlu datang ke Unsia untuk ujian. Jadi teman-teman bisa mengerjakan di tempat tinggalnya teman-teman saat ini. Lanjut, setelah UTS, teman-teman masuk ke perkuliahan tahap kedua, di mana ini juga tersusun atas 7 minggu pertemuan atau 7 pekan pertemuan. Nah, di sini juga akan biasanya diberikan tugas terstruktur.
yang menjadi komponen penilaian akhir. Nah, setelah perkuliahan tahap kedua, maka teman-teman masuk ke finalnya atau gongnya, yaitu ujian akhir semester. Nah, di sini juga fully asinkron. Jadi jangan khawatir, tadi teman-teman domisilinya dimanapun itu bisa mengerjakan tugas ataupun ujian ini dari rumah masing-masing. Dan tidak perlu khawatir juga untuk pengerjaan ujian itu 2 minggu teman-teman. Jadi saya rasa cukup lah untuk mengerjakan ujian dengan waktu yang sangat fleksibel tadi. Nah, komponen penilaian itu ada 4 teman-teman. Sikap itu masuknya ke absensi perkuliahan, terus tugas itu tugas terstruktur yang tadi biasanya ada di perkuliahan tahap 2, UTS, dan UAS. Nah, nanti ini saya harapkan teman-teman melihat ya bagaimana sih absensi mahasiswa di Universitas Siber Asia itu diberikan. Jadi absensi atau presensi itu diberikan jika 3 poin yang ada di slide ini teman-teman penuhi. Yang pertama, mengikuti instruksi pembelajaran oleh dosen dan tutor. Itu biasanya ada di pekan-pekan awal di mana Bapak Ibu dosen itu menjelaskan terkait dengan kontrak perkuliahan ya. Nah, itu teman-teman harus ikuti ya. Yang kedua, berdasarkan aktivitas. Jadi, absensi itu teman-teman akan diberikan ketika teman-teman sudah mengerjakan aktivitas seperti viewing, download materi, diskusi di forum LMS, terus Vkon, upload tugas mandiri, upload tugas terstruktur, dan lain sebagainya ya, tergantung dari materi yang tersedia pada pertemuan tersebut. Tapi yang perlu kita garis bawahi, video conference atau mengikuti kegiatan sinkron itu tidak wajib untuk teman-teman mahasiswa. Jadi yang wajib itu tadi ya, viewing, download, diskusi, upload tugas, kuis, dan lain sebagainya. Nah, untuk kegiatan sinkron itu tidak diwajibkan atau tidak menjadi poin absensi. Jadi yang menjadi poin absensi itu adalah poin-poin asinkron. Di mana yang tadi ya saya jelaskan bahwa poin asinkron ini menjadi core pembelajaran utama di Universitas Siber Asia. Yang ketiga, untuk aktivitas yang dijalankan mahasiswa itu akan masuk sebagai kategori presensi oleh dosen. Nah, tadi ya, poin pertama dan kedua itu harus ikuti agar bisa mendapatkan poin presensi di sesi-sesi perkuliahan. Lanjut ya teman-teman, jumlah SKS untuk KRS tadi sempat kita singgung ya. Untuk semester 1 dan 2 itu teman-teman sistemnya paket. Sudah menjadi paketan dari prodi di kurikulum bahwa semester 1 itu antara 18 sampai 19 SKS ya, mengikuti dengan aturan juga. Di semester 3 itu teman-teman bisa mengambil maksimal 24 SKS ketika memang sudah terpenuhi ya indeks prestasi semester di semester sebelumnya. Nah, maksimal itu 4, minimal itu 0. Tapi nggak mungkin ya. Jadi saya harap jangan sampai ada yang tidak lulus lah perkuliahannya. Nah, ini slide ke-6 di mana di sini teman-teman bisa melihat ya perjalanan atau bagaimana sih aktivitas pembelajaran di Unsia selama 1 minggu. Jadi kan kalau teman-teman berkuliah di konvensional, biasanya kita perkuliahannya di kelas ya, 170 menit di dalam kelas. Dan bentuknya tatap muka, masuk ke dalam kelas, harus bertemu dosen dan sebagainya. Nah, di Unsia itu kita jabarkan menjadi 1 minggu. Jadi teman-teman sangat fleksibel di Unsia ini. Jadi teman-teman tidak perlu untuk hadir di waktu yang sama untuk mendapatkan absensi. Cara mendapatkan absensi tadi ada ya, view materi, mendownload materi, melihat tugas, dan lain sebagainya. Sedangkan waktunya itu mulai dari hari Rabu sampai hari Minggu. Di mana hari Rabu itu mulai dari explanation. Teman-teman biasanya diberikan modul-modul materi ya, terkait dengan materi sesi tersebut yang menyesuaikan dengan CPMK yang ada. Di sini ada tutor memberikan instruksi. Jadi dosen memberikan instruksi di mana nanti teman-teman itu merespon instruksi tersebut. Yang kedua, di hari Kamis itu biasanya teman-teman enrichment. Jadi pengkayaan materi terkait dengan materi utama yang sudah diberikan oleh dosen tutor. Yang ketiga itu biasanya dilakukan diskusi. Jadi akan terjadi diskusi di dalam LMS kita. Terutama ketika sudah ada materi yang dibagikan. Nah, jadi udah ada patokannya. Teman-teman diskusi seputar materi tersebut sesuai dengan
CPMK ataupun capaian pembelajaran mata kuliah yang sedang teman-teman ampu atau pelajari ya. Terus Sabtu itu biasanya ada kuis dan lain sebagainya. Dan Minggu itu penutupan dari sesi tersebut. Jadi seluruh aktivitas ini akan dicatat di hari Minggu. Jadi hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ini akan dilihat semua. Ini adalah slide ke-7. Nah, ini bentuk materi pembelajarannya teman-teman. Jadi ada kurang lebih 12 bentuk ya, di mana untuk poin pertama sampai poin ke-6 ini yang biasanya atau mandatory ada di dalam LMS. Nah, untuk 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 ini mulai dari link HTTP sampai ke e-library atau dictionary ini biasanya sebagai supplementary materi, jadi materi tambahan. Jadi bisa ada ataupun bisa tidak. Nah, untuk poin pertama RPS itu selalu akan disampaikan di pekan pertama, dan ini biasanya dalam satu bundle dengan kontrak kuliah, di mana nanti kesepakatan antara Bapak Ibu dosen dan teman-teman bagaimana terkait dengan penilaian serta kehadirannya itu akan dijelaskan di sini juga. Dan apa saja yang akan dipelajari di dalam semester itu juga akan dijelaskan di pertemuan pertama ataupun kedua. Terus yang kedua itu SHT, ini biasanya ada di akhir dari setiap sesi. Terus ketiga, pengantar mata kuliah. Keempat, slide PPT, materi. Yang kelima, modul perkuliahan. Dan yang keenam, video pembelajaran. Nah, ini adalah bentuk pembelajaran asinkron yang dimana materi pembelajarannya sangat-sangat bervariasi ya. Kita masuk ke slide ke-8. Nah, kita lanjut di keberhasilan perkuliahan. Yang pertama, IPK atau indeks prestasi kumulatifnya teman-teman itu tidak boleh atau minimal 2,50. Jadi, jangan sampai di bawah ini agar bisa menjadi lulusan di Universitas Berasia. Yang kedua, nilai kelulusan di setiap mata kuliah yang teman-teman ambil itu adalah C ataupun angkanya itu 2. Jadi kalau IPK 2 itu harap-harap cemas, berarti ada nilai yang kurang. Jadi kalau bisa dikejar atau dimaksimalkan sehingga tidak ada mata kuliah yang mengulang. Yang ketiga, itu nilai dari tugas akhir atau skripsi yang teman-teman jalani itu adalah minimal B, teman-teman. Jadi berbeda ya dengan mata kuliah ya. Kalau mata kuliah lain itu minimal nilainya C, tapi khusus untuk tugas akhir itu nilai minimalnya adalah B. Terus yang keempat, masa studi. Nah, masa studi itu sesuai dengan aturan itu ya, minimal adalah 7 semester teman-teman. Jadi teman-teman masuk itu semester pertama dan kedua ini ya bundle ya, bundling ya. Mata kuliahnya udah dipaketkan. Nah, semester 3 sampai 7 itu teman-teman bisa akselerasi tadi ya, mengambil mata kuliah hingga 24 SKS sehingga teman-teman bisa lulus dengan masa tempuh 7 semester tadi. Nah, ini yang poin kelima itu masa studi maksimal. Ini masih dengan aturan 2020 di mana masa studi maksimal itu 14 semester. Yang keenam, memiliki sertifikat pendukung, TOEFL, keahlian, dan lain sebagainya. Dan nanti ini akan dijelaskan juga ketika teman-teman sudah masuk. Terus komponen penilaian, tadi kita sudah jelaskan ya, ada 4, presensi itu 30%, tugas terstruktur 20%, UTS 20%, dan yang keempat, UAS itu 30%. Jadi 100% dari akumulasi penilaian itu terbagi atas 4 komponen ini teman-teman. Huruf mutu ini teman-teman bisa lihat ya. Jika nilai B itu minimal berapa nilai yang harus dicapai, untuk nilai C itu berapa nilai yang harus dicapai. Nah, ini yang harus digarisbawahi teman-teman, harus perhatikan indeks prestasi teman-teman setiap semesternya agar bisa lulus tepat waktu ya. Jadi yang kami harapkan ya teman-teman bisa lulus tepat waktu juga gitu. Ini adalah slide ke-9. Nah, ini terkait dengan pelaksanaan perkuliahan. Jadi nanti teman-teman itu ketika semester berjalan, teman-teman ada beberapa kewajiban ya. Yang pertama, kewajiban dari administrasi keuangan yang nantinya juga teman-teman bisa lihat videonya ya. Untuk memperkaya informasinya teman-teman, di mana ini harus dijalankan tiap semesternya. Yang kedua,
kewajiban administrasi akademik. Nah, administrasi akademik ini nanti teman-teman akan dibantu atau akan ada mentornya atau akan ada orang tuanya lah ya. Kalau kita bahasa ininya, orang tua di kampus. Itu yang dinamakan dengan dosen pembimbing akademik. Difungsikan ketika teman-teman ingin mengambil KRS pada semester 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi nanti teman-teman menyusun KRS-nya dan akan divalidasi oleh dosen pembimbing akademik. Jadi kalau bisa, ketika melakukan penyusunan KRS, teman-teman sudah berkoordinasi dengan dosen pembimbing akademik. Namun untuk semester 1 dan 2 belum ya, jadi masih dipaketkan. Dan teman-teman itu kalau di Unsia itu wajib mengikuti 80% dari sesi ya, agar bisa mengikuti UAS. Nah, untuk 1 tahun akademik itu ada 3 semester, teman-teman. Yang pertama, ganjil. Yang kedua, genap. Yang ketiga, ini adalah tambahan atau semester perbaikan. Jadi ada 1 semester perbaikan di mana semester ini hanya berjalan 8 minggu. Gitu. Dan ini tidak wajib untuk diambil. Ini kita rekomendasikan untuk diambil ketika teman-teman ada mata kuliah yang mengulang sehingga bisa perbaiki di semester pendek atau semester antara ini. Sedangkan semester ganjil dan genap ini adalah wajib. Jadi wajib diambil. Kalau tidak diambil berarti teman-teman non-aktif. Kita lanjut ke cuti dan drop out. Nah, di sini saya sampaikan cuti walaupun kita tidak, pokoknya di slide ini kami itu tidak inginlah teman-teman melakukan cuti ya, kalau bisa benar-benar bisa 7 atau 8 semester berkuliah, aktif dan lain sebagainya tanpa harus terkendala cuti. Apalagi sampai drop out, itu jangan ya. Jadi kami harapkan untuk cuti walaupun kita infokan, tapi teman-teman jangan mengambil kecuali memang ada kendala. Dan ini alasannya kita atau adanya fasilitas cuti ini gitu. Yang pertama, cuti akademik merupakan hak break semester ataupun semester istirahat yang diberikan kepada mahasiswa. Jadi cuti itu maksimal 2 semester, teman-teman. Dan cuti itu tidak boleh dilakukan di 2 semester berturut-turut. Misalnya ganjil teman-teman cuti, di genapnya itu tidak boleh cuti ya teman-teman. Jadi mohon di range benar-benar terkait dengan perkuliahannya. Di awal teman-teman sudah menerapkan target. Saya mau lulus tepat waktu. Jadi saya harap terkait dengan kendala-kendala yang bisa saya eliminir, coba dieliminir. Jadi jangan sampai mengambil cuti kecuali memang benar-benar teman-teman tuh sudah tidak bisa ada opsi lain gitu. Yang terakhir, jika mahasiswa tidak aktif dan tidak mengurus cuti, maka status akademiknya itu non-aktif. Jadi bukan aktif atau tidak juga cuti, tapi non-aktif atau tidak aktif. Nah, ini akan mempengaruhi masa studinya teman-teman. Gitu. Drop out atau pemberhentian mahasiswa. Pemberhentian mahasiswa ini dapat dilakukan oleh PT atau perguruan tinggi dengan dasar sebagai berikut. Nah, yang pertama tadi ya, IPK itu kurang dari 2,5. Yang kedua, tidak bisa menyelesaikan perkuliahan dengan maksimal dari batas maksimal yaitu 14 semester. Yang ketiga, adanya pelanggaran di etika akademik, plagiasi, dan lain sebagainya. Jadi kami harapkan teman-teman memperhatikan jangan sampai terjadi poin-poin ini. Ini adalah slide ke-11. Nah, ini alur pengajuannya ya teman-teman ya di cuti akademik. Yang pertama, teman-teman bisa menghubungi dosen pembimbing akademik. Terus yang kedua, melanjutkan proses ke biro akademik. Yang ketiga, melakukan pembayaran administrasi cuti di keuangan. Pembimbing akademik, nah ini tujuannya sebagai orang tua kedua, terutama di kampus ya, dalam pembelajaran. Jadi teman-teman jika ada masalah terkait dengan akademik, bisa berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik. Nah, ini layanan yang ada di biro kami, di Biro Administrasi Akademik. Yang pertama, registrasi data mahasiswa ke PD Dikti. Jadi nanti teman-teman ketika selesai dari semester pertama, teman-teman bisa melihat tuh, teman-teman sudah menempuh perkuliahan
dengan NIM-nya teman-teman dapatkan. Yang kedua, nama Unsia ya, terus prodi tempat teman-teman belajar saat ini. Nah, yang kedua, teman-teman juga bisa minta surat keterangan mahasiswa aktif kepada kami. Jadi teman-teman bisa mengirimkan email permohonan dan nanti akan kita bantu untuk bagaimana cara untuk mendapatkan surat keterangan mahasiswa aktif ini yang biasanya sangat dibutuhkan ya. Jadi biasanya kami hampir setiap hari menerima permintaan atau permohonan terkait dengan surat keterangan mahasiswa aktif ini. Jadi kami harapkan ini juga menjadi informasi agar teman-teman yang belum tahu ya saat ini ya, itu bisa memohon atau meminta kepada BAA untuk dapat menerbitkan surat keterangan mahasiswa aktif. Baik, seperti itu ya teman-teman. Jadi selamat bergabung di Universitas Siberasia. Saya Iwan Saputra dan Bapak Ibu dosen yang lain dan segenap sivitas akademika yang ada di Unsia itu memberikan selamat datang kepada teman-teman di Universitas Siberasia dan menjadi keluarga baru kami. Dan semoga teman-teman bisa berdampak, berimpact kepada masyarakat melalui apa yang teman-teman sudah pelajari di Universitas Siberasia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.